If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nilasari dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil penelitian yang saya peroleh selama PPL di BUMDes Mitra Usaha Desa Segawi. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bring it. Wilayah Desa Segawe terletak di dataran tinggi dengan luas desa sebesar 7,4 km persegi dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo, sebelah selatan Desa Karanganom Kecamatan Kauman, sebelah timur Desa Kedoyo Kecamatan Sendang, dan sebelah barat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo. BUMDes Mitra Usaha memiliki visi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehat, dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul dalam segala bidang. Misi dari BUMDes Mitra Usaha yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi desa untuk didayagunakan, membuka pola wirausaha untuk masyarakat, dan juga kewirausahaan syariah. Pendirian BUMDes bertujuan sebagai pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal tingkat desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, dan juga penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna untuk mensejahterakan ekonomi rakyat di desa. Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa Segawe dengan berlandaskan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini didirikan pada tanggal 15 Februari 2015 dengan tujuan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mitra Usaha sendiri ada 4. Yang pertama, unit simpan pinjam, yang kedua unit pasar, yang ketiga unit pemumpangan, dan yang terakhir adalah unit air bersih. Salah satu indikator terlaksananya prinsip akuntansi yang benar pada BUMDes adalah dengan menyelenggarakan prinsip akuntansi sesuai pedoman SAK. BUMDes adalah merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan prinsip hukum. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standarisasi akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh semua pihak. Karena itu, di sini saya mengambil judul yaitu analisis laporan keuangan badan usaha milik desa sesuai dengan standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas atau yang biasa disebut dengan SAK etap. Analisis merupakan memahami segala urusan dan informasi yang terdapat dalam suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang terjadi, memutuskan tindakan apa saja yang harus dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kerangka analisis kasus secara keseluruhan ada 4 tahap. Tahapan pertama yaitu memahami situasi dan informasi yang ada. Tahapan kedua, memahami permasalahan yang terjadi. Tahapan ketiga, menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, pilihan alternatif dievaluasi dan pilih alternatif yang terbaik. Tujuan analisis sendiri ada 3. Yang pertama, ke arah di mana perusahaan ini akan dibawa. Kemudian yang kedua, faktor yang terpenting apa saja yang harus diperhatikan. Yang ketiga, kapan tercapainya suatu tujuan ini. Laporan keuangan adalah kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklarifikasian, pencatatan, dan pengikhtisaran dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan ada 4. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, relevan. Informasi yang harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya.
Kemudian yang terakhir dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Laporan keuangan menurut SAK Etap ada 5. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan neraca sendiri, laporan ini menjelaskan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian laporan laba rugi memiliki rekening sistematis pendapatan biaya, keuntungan, dan kerugian dari perusahaan selama jangka waktu tertentu. Kemudian laporan arus kas untuk memberikan informasi yang relevan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan yang timbul dalam ekuitas selama perubahan jangka waktu tertentu ekuitas menunjukkan laba atau rugi. Kemudian catatan atas laporan keuangan ialah ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Standarisasi akuntansi keuangan atau SAK. Berdasarkan pernyataan dari Ikatan Akuntan Indonesia 2009, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan serta menerbitkan laporan keuangan yang mempunyai tujuan awal untuk kepentingan eksternal. Contoh pemakai eksternal ialah pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peringkat kredit. Selama PPL di BUMDes Mitra Usaha, saya menemukan beberapa masalah. Salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan yang masih disusun secara sederhana. Berdasarkan hasil wawancara dan sharing dengan bendahara BUMDes, memang selama ini penyusunan laporan keuangan masih disusun secara sederhana. Hal ini disebabkan karena usaha yang dijalankan di BUMDes Mitra Usaha masih belum bisa berjalan dengan sepenuhnya. Analisis terhadap temuan studi. Berikut data laporan keuangan BUMDes Mitra Usaha per November 2019. Di sini terdapat laporan posisi keuangan periode Januari sampai Desember 2019. Kemudian ada laporan laba rugi BUMDes periode Januari sampai Desember 2019. Berikut rinciannya. Kemudian ada laporan perubahan modal BUMDes Mitra Usaha periode Januari sampai Desember 2019. Di sini dapat dilihat bahwa laporan dari BUMDes Mitra Usaha masih berbentuk sangat sederhana. Solusi yang dapat diberikan untuk BUMDes Mitra Usaha yaitu yang pertama mengadakan pelatihan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Solusi yang kedua adalah memberikan pengetahuan untuk pengurus BUMDes agar mengetahui peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sekian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.